Maaf ibu sekarang sedang hamil jadi tidak bisa untuk mendonorkan darahnya bu karena sangat berbahaya bagi ibu hamil kalau memaksa mendonorkan darahnya. Jelas sang suster membuat Carla terdiam kecewa dia bingung di mana dia harus menemui darah untuk mamanya. Lalu bagaimana sus? Saya tidak tahu lagi di mana mencarinya. Mungkin Anda ada orang terdekatnya Bu. Keluarga. Carla menggeleng kecil siapa orang yang bisa dimintanya bantuan karena dia tidak mengenal keluarga mamanya sama sekali. Untuk sementara waktu pakai persediaan dari sini saja dulu Bu nanti diganti ya. Iya sus terima kasih. Jawab Carla pelan. Carla segera kembali ke ruangan mamanya dan mengambil ponsel mamanya. Siapa tahu dia menemukan petunjuk untuk bisa membantu mamanya. Ya Paman Gani. Aku harus menghubunginya. Siapa tahu Paman Gani bisa membantu saat ini. Gumam Carla. Dia teringat dengan adik papanya. Hanya Paman Gani yang dekat dengan mereka itu pun hanya beberapa kali Carla bertemu karena menjadi walinya menikah. Carla mencari nama Gani di dalam ponsel mamanya selama ini mamanya membatasi semua pergaulan Carla. Dia tidak pernah mengenalkan Carla dengan keluarga mamanya. Gani. Ya ini dia Paman Gani. Ujar Carla menemukan nama pamannya dan segera menghubunginya. Tut, tut. Halo. Ya halo. Ada apa lagi Mbak? Kenapa menghubungiku? Begini Pam. Mbak aku sudah katakan tidak mau tahu lagi tentang Carla. 2 kali aku sudah menikahkan dia jadi tanggung jawabku sebagai paman sudah selesai bukan? Jika ada masalah buang saja dia bukankah dulu Mbak juga ingin membuangnya setelah Mas Anto meninggal? Ujar Gani dari seberang sana membuat tubuh Carla bergetar hebat. Pengakuan apalagi yang dia dengar dari mulut sang pamannya ini? Tut, tut. Teleponnya terputus membuat Carla menghubunginya kembali tapi tidak diangkat. Kenapa pamannya seolah tidak menyukainya? Ada apa? Tetesan air mata membasahi pipi Carla apa ini alasan sang mama tidak mau Carla dekat dengan keluarga papa dan mamanya karena mereka tidak menyukai Carla tapi kenapa? Pertanyaan demi pertanyaan hadir di benak Carla tapi kemana dia harus mencari jawabannya mamanya saat ini tengah sakit dan berjuang sembuh tidak mungkin dia mengacaukan pikiran mamanya. Aku harus segera cari bantuan untuk mama. Batin Carla. Dengan tergesa Carla keluar dari ruangan tapi lagi-lagi dia bertabrakan dengan seorang dokter. Bro. Au. Maaf. Saya yang harusnya minta maaf dok. Saya tergesa-gesa tadi. Maaf dok. Sekali lagi saya minta maaf. Kamu. Dokter. Sorry dok saya tidak lihat. Sepertinya saya lihat kamu selalu tergesa-gesa dan sendirian. Apa ada masalah? Ya dok. Mama saya sedang operasi dan memerlukan darah jadi saya bingung harus mencari kemana darahnya. Karena saya tidak bisa mendorongkan darah saya. Jawab Carla jujur. Ayo ikut saya dulu. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Ujar dokter tersebut membawa Carla ke ruangannya. Apa dorongan darah mama Anda? Ah,
jawab Carla cepat. Kalau begitu kebetulan golongan darah saya juga A. Saya bisa bantu mama Anda tapi ada syaratnya. Apa dok? Berpura-pura menjadi istri saya. Maksud dokter Randy. Mama. Kapan mama datang? Kenapa mendadak dan tidak mengabariku? Baru saja. Kenapa mama mau mengunjungi anak sendiri harus mengabari? Apa kamu tidak kangen mama? Hingga lupa jalan pulang dan harus mama yang selalu mengunjungimu, ujar perempuan bernama Fanny. Kangen ma. Tapi mau bagaimana lagi pekerjaanku terlalu banyak di sini ma. Maafkan aku ma. Mama Randy melihat perempuan di belakang sana dengan mengerutkan keningnya. Penampilan yang sedikit acak-acakan membuatnya melirik sinis pada Carla. Siapa dia? Dia. Sayang kemari dia istriku ma. Istri. Kamu gila Ren. Menikah tidak memberitahu mama. Maafkan aku ma. Aku ingin memberikan mama kejutan. Rencananya aku akan membawa dia ke Surabaya setelah pekerjaanku selesai tapi mama sudah keburu datang. Ren. Bagaimana dengan Dena? Ma. Berapa kali aku katakan kalau aku sudah menganggap Dena sebagai adikku sendiri. Aku sudah memiliki pilihan sendiri ma. Tapi Ren. Ma. Tolong hargai keputusanku. Mohon Randy membuat mamanya sedikit kesal sedangkan Kel hanya diam. Dia tak mengerti permainan apa yang sedang diperankan dokter di hadapannya ini. Maksud Anda apa dok? Tanya Clara setelah perempuan yang dipanggil mama itu pergi. Maaf. Aku melibatkanmu dalam hal ini. Aku lihat kamu kesulitan sendiri dan aku ingin membantumu tapi kamu harus berpura-pura menjadi istriku. Itu saja. Tidak. Saya sudah bersuami. Jawab Clara karena memang dia masih istri Peter meskipun mamanya sudah memasukkan gugatan cerai tapi dia belum menerima akta cerainya. Hahaha. Jika kamu bersuami tidak mungkin suamimu membiarkan kamu sendiri kebingungan di sini. Suami macam apa dia? Ejek dokter Randy. Saya sedang hamil dok tidak bisa. Tolak Carla dia sekarang tidak mau memanfaatkan situasi karena memang dirinya tengah berbadan dua. Carla tidak mau menjadi beban orang lain. Cukup sudah selama ini dia sudah jahat pada orang lain. Bagus dong jika benar. Mama akan makin percaya kalau kamu istriku, canda dokter Randy lagi. Maaf saya tidak bisa. Ujar Carla hendak pergi tapi ditarik oleh dokter Randy hingga Carla masuk dalam pelukannya. Ingat mamamu sedang sekarat dan butuh uang. Kamu belum melunasinya bukan? Aku yang bantu langsung dengan donor darahnya. Ucap dokter Randy membuat Carla semakin bingung dia butuh itu semua tapi dan harus menjadi seorang istri yang jelas-jelas bukan ayah dari bayi yang dia kandung. Bagaimana? Kamu setuju? Tidak berat nona kamu hanya menjalankan peran saja jika ada mamaku, ujar Randy lagi. Tapi aku. Semua kebutuhanmu aku fasilitasi. Potong Randy lagi membuat Carla semakin bingung karena memang dia sedang kesulitan uang saat ini.
Baiklah. Tapi jika ada mamamu saja, jawab Carla. Oke. Dale panggil aku Randy atau Mas Randy. Bisik Randy pelan. Carla. Jawabnya. Bukan tanpa alasan Randy meminta Carla menjadi istri pura-puranya karena dia akan dijodohkan oleh mamanya dengan anak dari sahabatnya Dina. Perempuan yang Randy kenal tapi tidak Randy suka karena Randy sedang menunggu kepulangan sang kekasih dari London. Randy memiliki kekasih bernama Bianca. Dia sedang menempuh pendidikan di London saat ini. Randy sudah berulang kali meminta Bianca pulang dan menikah terlebih dahulu tapi Bianca belum mau dengan alasan takut studinya terganggu sedangkan mamanya sudah keke ingin menjodohkannya karena menginginkan cucu. Randy tidak berniat menikahi Carla karena dia akan menikahi Bianca setelah perempuan itu tamat kuliah. Jadi Randy hanya mengarah cerita sampai mamanya bosan sendiri untuk mendesaknya menikah dengan Dina. Sudah beberapa hari ini Randy memperhatikan Clara yang sedang kesusahan dan mamanya juga sudah menghubungi dari minggu lalu akan datang hingga ini momen yang tepat menurut Randy. Ben melihat CCTV karena ada laporan dari satpam rumahnya kalau ada perempuan bernama Carla datang ke rumahnya. Ternyata benar-benar dia. Perempuan tidak tahu mau. Nia tidak boleh tahu. Gumam Ben. Ben sangat tidak suka dengan Carla karena menurutnya Carla terlalu berlebihan apalagi cerita Fahmi yang mengatakan kalau Carla sering meminta Nick korupsi saat di kantor dulu. Carla dan mamanya sama-sama gila harta menurut Ben. Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam rumahku tanpa izin. Mereka harus membuat janji terlebih dahulu kalau bukan keluarga. Van ingin memberikan efek jera pada Carla dan mamanya meskipun Ben tahu di balik semua ini ada peran Mama Dina tapi Ben tetap ingin keduanya merasa kesusahan terlebih dahulu. Ikut saya pulang. Titah Randy. Tapi mama saya bagaimana dok? Ada suster yang akan menjaganya di sini. Kamu tenang saja semua biaya mamamu sudah saya selesaikan dan donor darah pun sudah saya lakukan sekarang tinggal kamu yang harus menjalankan peranmu sebagai gantinya. Jelas Randy membuat Clara menelan selaifanya merasa dirinya saat ini dikuasai Randy bahkan dia sendiri pun tak berhak atas dirinya. Mungkin ini balasan untuk pengorbanan mamanya yang sudah membesarkannya selama ini. Seperti kerbau dicolok hidungnya Clara mengikuti langkah kaki Randy. Jangan perlihatkan wajah cemberutmu di rumahku. Nanti mama akan curiga. Tapi bagaimana dengan pakaianku? Semuanya ada di kos. Aku akan membelikan kamu baju baru. Aku juga tidak mau melihat kamu lusuh seperti ini. Jawab Dr. Randy membuat Clara sedikitnya tahu sifat lelaki di sebelahnya ini. Randy memang terlihat sangat rapi bahkan tak ada cacat sedikit pun dari lelaki ini menurut Carla hanya Randy sedikit sombong jika berbicara. Terserah Anda yang jelas bukan aku yang minta. Ujar Carla dan diangguki Randy pelan. Sebelum pulang Randy mampir di butik untuk membelikan beberapa baju. Carla. Lah, panggil Mama Dina yang baru sadar setelah operasi. Bu. Anaknya sedang pulang.
Ibu mau apa? Tanya seorang suster yang ditugaskan Randy menjaga Mama Dina. Anak saya. Nanti dia akan datang kembali, Bu. Jangan banyak bergerak ya, Ibu baru selesai operasi. Kaki saya, Sus. Iya, Bu. Kakinya belum bisa digerakkan sekarang ya, masih diperban, Bu. Tapi masih ada kan, Sus? Ada, Bu. Tenang saja ya. Jawab sang suster lagi membuat Mama Dina sedikit tenang. Dia takut kalau kakinya diamputasi karena terasa sangat sakit. Mobil Randy memasuki pekarangan rumah mewah dan berhenti di salah satu rumah tingkat 2 dengan gaya minimalis modern. Cukup besar menurut Carla, wajar saja gaya bicara dokter tampan ini agak sombong. Dia benar-benar kaya, tapi untuk saat ini Carla tak lagi memandang kekayaan. Dia terlalu trauma akan kekayaan dari Peter hingga disiksa. Ayo turun. Ada Mama di dalam. Bertindaklah selayaknya seorang istri. Bukannya kamu bilang mempunyai suami? Anggap aku suamimu, ujar Randy sambil tersenyum kecil. Dia masih mengira Carla berbohong padanya. Carla turun dari mobil Randy dan mengikuti Randy pelan. Dia melihat kiri kanan rumah mewah ini. Tak sedikit pun Carla tak tertarik. Berbeda dengan dulu saat diiming-iming Peter dengan kekayaan. Bruk, Carla menabrak Randy yang jalan di depannya. Au, apa menabrak salah satu hobimu? Tanya Randy membuat Carla tertunduk. Jalan di sebelahku karena aku bukan bodyguardmu. Tegas Randy membuat Carla berpindah di sebelahnya. Baru pulang, Ren? Sapa sang mama. Iya, Ma. Maaf, aku tidak bisa menemani Mama karena banyak sekali pekerjaan, Ma. Apa dia selalu menemanimu? Carla. Namanya Carla, Ma. Ya, Carla memang selalu aku ajak Ma ke rumah sakit karena dia bosan di rumah. Jangan terlalu dimanja, Ren. Nanti ngelunjak. Dia harus tahu profesi kamu melayani masyarakat, bukan hanya menemaninya. Iya, Ma. Jawab Randy sedangkan Carla hanya menundukkan kepalanya. Mulai besok dia di rumah saja. Mama akan tinggal beberapa waktu di sini. Sepertinya Mama harus menatarnya agar tahu bagaimana menjadi istri dokter. Ma, Carla sudah menjadi istri yang baik untukku. Kamu tahu apa? Mama yang harus memastikannya karena kamu sudah tidak menghargai Mama menikah diam-diam. Mama perlu tahu asal-usulnya, Ren. Carla yatim piatu, Ma. Jawab Randy cepat membuat Carla mengangkat kepalanya menatap Randy tidak suka. Mamanya jelas-jelas masih hidup dan sekarang sedang berjuang. Kenapa Randy malah mengatakan dia yatim piatu? Yatim piatu. Istri seperti apa dia, Ren? Kenapa kamu tidak mencari tahu dulu bibit bobotnya? Ma, kami saling mencintai. Sudahlah, jangan diperpanjang, Ma. Ya sudah, terserah kamu. Mama pusing. Kamu orangnya keras kepala. Kesal Mama Randy lalu segera pergi. Ayo, Ra. Aku kenalkan dulu dengan beberapa pembantu di rumah ini dan sekeliling rumah agar kamu tahu. Ajak Randy dan diangguki Clara patuh.